we're here on this special day. Perkenalkan, saya Widya Eka Pratama. Di video ini saya akan menjelaskan tentang epistemologi ilmu. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, epistemologi. Epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme itu berarti pengetahuan, sedangkan logos itu berarti pengetahuan sistematik. Jadi, epistemologi adalah suatu pemikiran mendasar dan sistematik mengenai pengetahuan. Sedangkan epistemologi ini membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mulanya pengetahuan, terus metode atau cara memperoleh pengetahuan dan kebenaran dari suatu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama rasio, yang kedua empiris, yang ketiga otoritas, yang keempat intuisi, dan yang terakhir atau yang kelima wahyu. Nah, yang pertama, kita akan membahas yang pertama. Yang pertama yaitu rasio. Rasio dalam bahasa Latin adalah ratio, yang berarti akal. Paham yang menganut sumber pengetahuan berdasarkan rasio atau akal dinamakan dengan rasionalisme. Nah, tokoh rasionalisme salah satunya adalah Descartes. Bagi kelompok rasionalisme, sumber pengetahuan manusia didasarkan pada ide bawaan. Menurut Descartes, ide bawaan itu ada 3. Yang pertama itu pemikiran, yang kedua itu ide tentang wujud yang sempurna. Wujud yang sempurna itu ya Tuhan, dan yang ketiga itu ide bawaan manusia. Untuk sumber pengetahuan yang kedua yaitu empiris. Aliran yang menganut sumber pengetahuan empiris ini disebut dengan empirisme. Nah, menurut aliran empirisme ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman indrawi. Lalu sumber pengetahuan yang ketiga yaitu otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Ilmu yang terjadi karena adanya otoritas adalah ilmu yang melalui wibawa seseorang, sehingga orang lain mempercayainya sebagai sebuah pengetahuan. Sumber pengetahuan yang keempat yaitu intuisi. Intuisi itu kemampuan yang ada pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan. Nah, untuk sumber pengetahuan yang keempat yaitu intuisi. Intuisi itu kemampuan yang ada pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan. Nah, sumber pengetahuan intuisi ini akan sangat sulit dibuktikan secara empiris dan rasional. Dan untuk sumber pengetahuan yang kelima yaitu wahyu. Wahyu itu kan berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Wahyu dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan karena manusia mengenal melalui kepercayaannya, bukan karena indrawi. Wahyu itu kan tidak bisa diindra ya, tapi kita itu harus meyakini dan percaya. Nah, untuk pembahasan dalam epistemologi ilmu yang selanjutnya adalah kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, kebenaran ilmu pengetahuan itu terbagi menjadi 3 kebenaran. Yang pertama kebenaran epistemologikal, yang kedua kebenaran ontologikal, dan yang ketiga kebenaran simantikal. Yang pertama, kebenaran epistemologikal. Kebenaran epistemologikal adalah kebenaran dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia yang berkaitan antara subjek dan objek. Yang kedua, kebenaran ontologikal. Kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada segala sesuatu yang ada maupun yang tidak ada. Nah, untuk kebenaran ilmu pengetahuan yang ketiga yaitu kebenaran simantikal.
Kebenaran simpatikal itu kebenaran yang terdapat serta melekat di dalam tutur kata dan bahasa. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu teori yang menjelaskan kebenaran epistemologi. Yang pertama, teori korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, kebenaran adalah kesetiaan pada realita objektif. Berdasarkan teori ini, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Yang keempat adalah teori agama. Manusia itu kan selalu berusaha untuk mencari yang benar ya. Nah, salah satu cara untuk mencari kebenaran itu melalui agama. Dari ketiga teori kebenaran sebelumnya, itu kan lebih mengedepankan akal, budi, dan rasio. Nah, sedangkan dalam teori agama ini lebih mengedepankan adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnah.